Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dona Christina Sregar dan selamat datang kembali di program BPD Belajar Bersama Dona. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang akuntansi untuk akumulasi penyusutan. Akuntansi untuk akumulasi penyusutan. Definisi akuntansi penyusutan adalah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan, biasanya dibuat setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun. Ayat jurnal ini akan lebih mendebit dan penyusutan akan mengkredit akun kontrak aset bernama akumulasi penyusutan atau penyisihan untuk penyusutan. Penggunaan akun kontrak aset memungkinkan biaya awal dan dalam akun aset tetap tidak berubah. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aset tetap untuk menyediakan jasa dapat didefinisikan sebagai penyusutan fisik atau penyusutan fungsional. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca, sedangkan penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Nah, ayat jurnal periodik yang memindahkan biaya aset tetap ke akun beban penyusutan tidak menyebabkan kenaikan ataupun penurunan pada akun kas. Faktor-faktor dalam menghitung beban penyusutan. Terdapat tiga residu yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode. Yang pertama, biaya awal residu tetap, masa kegunaan yang diharapkan, dan estimasi pada dana klimaks kegunaannya. Masa kegunaan yang diharapkan dari aset tetap juga harus diperkirakan pada saat aset untuk menyediakan jasa. Estimasi kegunaan yang diharapkan dapat berasal dari berbagai fungsional perdagangan publik lainnya. Suatu perusahaan tidak perlu menggunakan satu metode untuk menghitung penyusutan untuk seluruh aset yang dapat disusutkan. 3 metode yang paling sering digunakan adalah: yang pertama, garis lurus; yang kedua, unit produksi; yang ketiga, saldo menurun ganda. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, metode perhitungan penyusutan itu yaitu metode garis lurus. Metode perhitungan penyusutan garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan aset tetap yang sama dari tahun ke tahun. Metode ini juga dapat menghasilkan beban penyusutan berupa suatu presentasi dari harga perolehan aset tetap. Untuk rumusnya yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis. Contohnya sebagai berikut ya. PT Hisdon adalah produsen bahan kimia yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 1 April 2012. Nah, perusahaan ini membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Mesin tersebut dibeli di Jepang dengan harga faktur sebesar 250 juta. Beban pengiriman dari Jepang ke Jakarta yaitu sebesar 45 juta. Biaya masuk ke Indonesia adalah sebesar 50 juta dan beban pemasangan mesin sebesar 15 juta. Nah, mesin tersebut diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomisnya selama 12 tahun atau 25.000 jam kerja dalam tempo 12 tahun tersebut. Nah, mesin itu diperkirakan dapat digunakan untuk menghasilkan bahan kimia sebanyak 30.000 ton. Pada akhir tahun ke-12 diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga 60 juta. Nah, atas transaksi pembelian mesin ini, harga perolehan mesin dihitung dengan menjumlahkan seluruh uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh mesin tersebut, mulai dari harga faktur mesin, biaya pengiriman, biaya masuk, hingga biaya pemasang mesin. Nah, gini ya, teman-teman bisa lihat di presentasinya, PowerPoint-nya. Harga faktur mesinnya 250 juta, biaya pengiriman 45 juta, biaya masuk 50 juta, biaya pemasangan 15 juta. Nah, itu ditambahkan, dijumlahkan semuanya, totalnya yaitu 360 juta. Nah, setelah harga perolehannya diketahui atas transaksi pembelian mesin tersebut, harus dibuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembelian mesin itu. Nah, jurnalnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Mesin pada kredit 360 juta dan kas pada kredit 360 juta. Nah, jika mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus atau straight line method, maka
besarnya beban penyusutan adalah beban penyusutan sama dengan 360 juta dikurang 60 juta dibagi umur ekonomisnya itu 12 tahun. Nah, itu sama dengan beban penyusutannya nilainya 25 juta per tahun. Nah, karena mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 April 2012, maka selama tahun 2012 mesin itu hanya digunakan selama 9 bulan, yaitu mulai bulan April hingga Desember 2012. Jadi beban penyusutan mesin ini untuk tahun 2012 perhitungannya seperti ini ya. 9, karena 9 ini yaitu 9 bulan dibagi 12. 12 ini 1 tahun ada 12 bulan ya. Nah, dikali 25 juta. Ini nilai beban penyusutannya tadi, yaitu sama dengan jumlahnya 18.750. Dan atas perhitungan pembebanan penyusutan mesin untuk tahun 2012 tersebut, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Nah, beban penyusutan mesin itu pada debit 18.750 dan di kredit itu ada akumulasi penyusutan mesin sejumlah 18.750. Oke, kita lanjut ke metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda adalah metode penyusutan dipercepat. Perhitungan saldo menurun ganda tidak mempertimbangkan nilai sisa dalam penyusutan setiap periode. Namun, jika nilai buku akan jatuh di bawah nilai sisa, periode terakhir mungkin disesuaikan sehingga berakhir pada nilai sisa. Ketiga, metode saldo menurun ganda tidak sepenuhnya terdepresiasi hasil pada akhir hidupnya. Keseimbangan menurut variabel metode yang digunakan sebagai gantinya. Nah, rumus depresiasi saldo menurun ganda yaitu tarif depresiasi 100% dibagi taksiran umur manfaat dikali 2. Depresiasi itu cara hitungnya yaitu sama depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif depresiasi. Nah, perhatikan bahwa nilai sisa tidak ikut diperhitungkan jika menggunakan metode ini untuk menghitung depresiasi. Nah, kita langsung ke contohnya aja ya biar lebih gampang teman-teman. Contohnya di sini Pak H memberi aset untuk kantornya seharga 1.750.000, akan memiliki kehidupan 10 tahun dan nilai sisa pada akhir 10 tahun akan menjadi 10.000. Dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, hitunglah depresiasinya pada akhir tahun pertama. Nah, gini ya perhitungannya, kita hitung sama-sama. Tarif penyusutan sama dengan tadi udah ada rumusnya di atas. 100% dibagi taksiran umur manfaat dikali 2, yaitu 100% dikali 10 tahun. Tadi nilai umur ekonomisnya ya, taksiran umur manfaatnya 10 tahun. Nah, dikali 2 berarti 10 kali 2 sama dengan 20% per tahunnya. Itu untuk tarif penyusutan. Dan untuk depresiasi perhitungannya itu depresiasi sama dengan nilai buku awal dikali tarif depresiasi sama dengan 1.750.000 dikali 0,2 sama dengan 350.000 depresiasi untuk tahun pertamanya. Oke guys, itu aja tadi video kita, pembelajaran kita tentang akuntansi untuk akumulasi penyusutan. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini, sudah menonton video ini, program BBD Belajar Bersama Dona. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di program BBD selanjutnya ya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.